Astaghfirullah. Jadi kalau kita melihat sejarah sekali lagi bahwa Abu Talib adalah orang yang paling banyak berjasa atas kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu bahwa Abdul Muttalib, kakek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelum meninggal berwasiat kepada Abu Talib untuk meneruskan merawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena alasannya tentu tadi saya sudah jelaskan bahwa karena Abu Talib adalah saudara sekandung dengan Abdullah, ayahanda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara kedekatan emosional tentu lebih dekat dengan Rasul dibandingkan paman-paman yang lainnya. Tapi sayangnya Abu Talib sendiri miskin orangnya. Makanya kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam betul-betul sangat sederhana dan sahaja. Dan mungkin ini juga yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena kelak dia akan menjadi seorang nabi. Jadi memang digembleng dalam hidup keprihatinan. Lah perhatian Abu Talib kepada Nabi SAW sampai kemudian Rasul mengajari Rasul untuk berniaga. Sampai ma'ruf dalam satu kisah itu, ketika Nabi SAW berusia 12 tahun, kemudian diajak berniaga oleh Abu Talib ke Syam. Rupanya di tengah jalan dihadang oleh seorang pendeta namanya Buhairah Ar-Rahib. Seorang pendeta yang ekstrim di agamanya, yang memisahkan dari gereja karena dia memiliki pengetahuan tentang akan lahirnya seorang nabi. Dicegat kafilah itu, kemudian diinterogasi. Rupanya apa yang diramalkan oleh Buhairah Rahib ini, akan muncul seorang nabi dan akan melintasi tempat dia berada di situ, menjadi sebuah kenyataan. Makanya sang rahib ini mengatakan kepada Abu Talib, sebaiknya engkau balik lagi ke Mekah. Karena kalau seandainya kemudian orang-orang Syam, khususnya orang-orang Yahudi itu tahu bahwa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dia seorang nabi, secara otomatis dia akan dibunuh. Makanya dengan sebab itulah akhirnya Abu Talib takut akan keselamatan Rasul, apalagi yang bicara ini bukan sembarang orang, seorang pendeta. Makanya kemudian Nabi pun, Abu Talib pun mengajak kembali Abu Talib pulang ke negeri Mekah. Tapi Rasul pun tidak kehabisan akal tentunya. Dia pun karena ingin juga timbal balik dari kebaikan pamannya, Rasul tidak pernah melupakan kebaikan siapapun, walaupun belum diangkat jadi nabi. Makanya beliau berusaha mencari pekerjaan untuk orang-orang yang usia sebaya dia. Ketika dia melihat banyak orang-orang yang usia sebaya dia menjadi penggembala kambing dari orang-orang kaya dengan upah yang murah itu, Rasul pun ikut terlibat di situ. Dan ini pelajaran besar. Bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita ini kemandirian hidup, itu yang luar biasa. Ya, anak-anak sekarang mana ada mandiri. Udah kuliah saja masih juga dia minta dikirim. Bahkan dah selesai kuliah pun kadang-kadang masih juga minta dikirim sama orang tua. Bahkan sudah nikah pun, nah itu kadang-kadang belum mampu untuk mandiri. Tapi Rasul memberikan pelajaran bagaimana kemandirian hidup dalam keseharian beliau. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Lah ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam betul-betul sudah dewasa dan usia sudah 20 tahun, kemudian Allah takdirkan dapat jodoh seorang wanita kaya, Khadijah bintu Wahb. Maka yang meminangkan atau yang melamarkan Rasul dengan Khadijah atau ke keluarga Khadijah itu adalah Abu Talib. Bahkan yang ikut berpidato saat pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bahasa yang luar biasa pun adalah Abu Talib. Jadi betul-betul Abu Talib
mengurus Rasul sedari kecil sampai kemudian dia mendapatkan jodoh pun Abu Thalib yang melamarkannya. Ketika kemudian usia Nabi SAW di usia yang memang sudah ditakdirkan Allah untuk menjadi Nabi dan Rasul di usia 40 tahun, maka Abu Thalib pun tetap membela Rasul. Padahal di atas kekafirannya, Abu Thalib kafir, tapi di atas kekafirannya tetap membela Nabi SAW. Sampai kemarin kita sudah jelaskan bagaimana sampai gara-gara membela Rasul akhirnya kabilahnya diboikot sampai 3 tahun. Betul-betul diboikot gitu ya. Tidak boleh menikah, tidak boleh mengirim makanan, tidak boleh berjual beli, tidak boleh bercakap-cakap dan macam-macam jenis-jenis boikot, sampai Abu Thalib pun sakit. Bahkan pernah Abu Thalib diancam oleh orang-orang musyrik itu karena tidak mau menyerahkan Nabi SAW kepada mereka, bahwa dia akan menyakiti Abu Thalib dan akan menyakiti secara langsung Nabi SAW. Tapi dengan keberanian Abu Thalib, dia mengatakan di hadapan orang-orang musyrik agar jangan pernah mengganggu anak saudara. Dan itu luar biasa. Artinya kalau melihat perjuangan Nabi Abu Thalib kepada Rasul, mulai dari kecil sampai menikah sampai menjadi Nabi, itu rasa-rasanya tidak ada manusia yang banyak kebaikannya kepada dakwah Rasul melebihi Abu Thalib. Cuman sayang itu saja, Abu Thalib tidak muslim, dia kafir. Jadi Abu Thalib itu disayangkan dia kafir gitu saja. Makanya satu hari Abbas ibn Abdul Muttalib ini pernah berdiskusi dengan Rasul setelah meninggalnya Abu Thalib, menceritakan tentang kebaikan kebaikan Abu Thalib dalam membela dakwah Nabi SAW. Apakah kemudian kebaikannya itu bermanfaat bagi kehidupan Abu Thalib kelak pada hari kiamat? Maka Nabi SAW mengatakan dia akan sangat bermanfaat untuk dia. Kemudian Nabi SAW mengatakan, dulu Abu Thalib itu sudah ditakdirkan harus digulung dari ombak neraka. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala ringankan azabnya sehingga dia hanya diletakkan di sandal neraka. Artinya nerakanya sampai mata kaki saja. Tetapi walaupun demikian, kata Rasul, ketika Abu Thalib berada di sandal neraka itu yang hanya tersentuh kaki sampai mata kakinya, itu cukup mendidihkan otak. Dari sini kita tahu bahwa tidak ada orang kafir yang mendapatkan syafaat kecuali Abu Thalib. Tetapi syafaat yang diterima Abu Thalib itu adalah syafaat muqayyad, bukan syafaat mutlak. Karena Allah yang mengatakan wala tanfa'u syafa'atu syafi'in. Orang-orang kafir itu tidak akan bermanfaat syafaat siapapun yang memberikan syafaat kepadanya. Lalu kenapa Abu Thalib mendapatkan syafaat? Apa tidak bertentangan dengan ayat ini? Maka para ulama mengatakan, ya, kalau yang dimaksud syafaat mutlak, Abu Thalib nggak dapat. Karena syafaat mutlak itu harus mengeluarkan orang dari surga. Harus mengeluarkan orang dari neraka masuk ke dalam surga. Itu namanya syafaat mutlak. Tapi Abu Thalib ini tidak akan pernah keluar dari neraka. Dia akan tetap di neraka. Tetapi dalam bentuk syafaat muqayyad, syafaat yang terikat, maksudnya adalah keringanan azab saja. Jadi Abu Thalib mendapatkan keringanan azab yang harusnya dia digulung oleh gelombang api neraka, tetapi Allah pindah nerakanya hanya sampai tumitnya saja. Itulah syafaat muqayyad yang diterima Abu Thalib. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Baik, kita baca sedikit di sini perkataan pengarang. Sakit yang dialami oleh Abu Thalib, maksudnya setelah boikot 3 tahun kemarin yang sudah saya jelaskan. Maka tak lama setelah itu dia menemui ajalnya. Tepatnya pada bulan Rajab tahun ke-10 kenabian. 6 bulan
setelah keluar dari pemboikotan. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa dia wafat pada bulan Ramadan 3 hari sebelum Khadijah wafat. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa jarak wafatnya Khadijah dengan Abu Thalib itu ada yang mengatakan 2 bulan, ada yang mengatakan 3 bulan. Wallahu a'lam. Lah dalam Sahih Bukhari dijelaskan dari Sa'id ibn Musayyib bahwa ketika Abu Thalib dalam keadaan sakaratul maut, Nabi mengunjungi Abu Thalib. Sementara di waktu yang sama di sisi Abu Thalib sudah ada para pembesar Quraisy, diantaranya Abu Jahal, kemudian juga Umayyah, kemudian Musayyib yang menceritakan kisah ini. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha ingin memberikan hidayah kepada Abu Thalib dengan cara apa? Hidayatul irsyad, supaya Abu Thalib dapat taufik. Disuruh mengucapkan kalimat tauhid. Kata Rasul kepada pamannya, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatun uhajju bika indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, kalimat yang akan jadi hujah untuk membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun Abu Jahal, kemudian Abdullah ibn Umayyah, kemudian Musayyib juga yang ada di sampingnya, justru mentalkin lain dan mengatakan, wahai Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muthalib, apakah kau masih benci? Apakah kau akan benci agama yang dianut oleh bapakmu Abdul Muthalib? Maksudnya agama penyembah berhala. Lah keduanya terus mendesak demikian. Artinya di satu sisi Rasul terus mentalkin Abu Thalib untuk mengucapkan kalimat tauhid. Di sisi lain pula Abu Jahal kemudian melarang Abu Thalib untuk mengucapkan kalimat itu dan mengingatkan agama nenek moyangnya. Maka Abu Thalib pun terkadang melirik Abu Jahal, terkadang melirik Rasul. Hingga kalimat terakhir yang diucapkan kepada mereka adalah, aku masih tetap di atas agama Abdul Muthalib dan enggan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tentu ketika Abu Thalib tidak mengucapkan kalimat tauhid dan memilih agama nenek moyang, itu kesedihan luar biasa di raut wajah Rasul. Bagaimana tidak? Orang yang selama ini membesarkan dia, membela dakwah dia, mencurahkan kehidupan, tenaga dan biaya untuk keberlangsungan hidup sampai jadi nabi, tiba-tiba meninggal di atas kesesatan, di atas kemusyrikan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hampir setiap hari mendoakan ampunan kepada Abu Thalib agar dosa-dosanya diampuni. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala ketika Nabi mengatakan, sungguh aku akan memintakan ampun untuk Abu Thalib selama aku tidak dilarang melakukannya, tiba-tiba Allah turunkan ayat untuk berhenti bagi Rasul memintakan ampun untuk pamannya Abu Thalib. Turun surah At-Taubah ayat 113. Makana lin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu lil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah. Bagi siapa? Bagi mereka orang-orang musyrik. Walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Karena sudah jelas bagi mereka bahwasannya orang-orang musyrik itu adalah para penghuni jahanam. Dari sini kita tahu ada larangan, tidak boleh memintakan ampun kepada Allah bagi yang meninggal di atas kesyirikan. Tapi kalau belum meninggal ya tidak masalah, dengan doa supaya dapat hidayah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala turunkan juga ayat Al-Qasas 556, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sungguh kamu tidak akan dapat memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kau kasihi wahai Muhammad, tetapi hidayah itu hanya Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Maka kata beliau, kiranya
Tidak perlu dijelaskan lagi betapa penjagaan dan perlindungan yang diberikan oleh Abu Talib kepada Rasul. Dia adalah benteng tempat dakwah Islamiyah berlindung dari serangan para pembesar dan begundal Quraisy. Akan tetapi sayang, dia tetap memilih agama nenek moyangnya hingga sama sekali tidak membawanya meraih keberuntungan di akhirat. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib, dia berkata kepada Nabi SAW, apa balasan yang engkau berikan kepada paman atas jasanya kepada? Sesungguhnya dahulu dialah yang melindungimu wahai Muhammad dan berkorban untuk kehidupanmu. Maka Nabi kemudian mengatakan, iya, dia berada di neraka yang paling ringan. Andai kata bukan karenaku, niscaya dia sudah berada di neraka yang paling parah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya dia mendengar Nabi SAW bersabda ketika pamannya dibicarakan, semoga saja syafaatku bermanfaat baginya pada hari kiamat. Lalu dia ditempatkan di neraka yang paling ringan, yang ketinggiannya hanya mencapai 2 mata kaki saja. Dari 2 riwayat ini ada banyak faedah yang kita bisa petik, yang luar biasa. Apa faedah yang bisa kita ambil dari 2 riwayat ini? Faedah yang pertama, tentunya la yajuz al-istighfar lil musyrikin wa du'a lahum. Tidak boleh seseorang itu memintakan ampun kepada Allah akan dosa-dosa orang musyrik. Wala du'a lahum, ataupun berdoa untuk mereka bil maghfirati war rahmah, baik dengan ampunan ataupun rahmat. Seperti berdoa supaya dia masuk surga, berdoa supaya dia terhindar dari neraka, tidak boleh. Kenapa? Karena sudah dijelaskan tadi dalam surah At-Taubah ayat 113 tentang asbab nuzul kematian Abu Talib. Kemudian yang kedua, bahwa syafaat Nabi SAW kepada pamannya Abu Talib itu hanya sekedar untuk meringankan azab saja, bukan mengeluarkan Abu Talib dari neraka. Dia hanya meringankan azab saja. Makanya dari awal tadi saya katakan bahwa syafaat Abu Talib itu muqayyad, bukan mutlak. Karena kalau mutlak Abu Talib harus keluar dari neraka, tapi kenyataannya Abu Talib tidak keluar dari neraka. Lalu apa maksudnya syafaat khusus Rasul kepada Abu Talib? Maksudnya syafaat khusus Rasul kepada Abu Talib itu hanya meminta supaya Allah meringankan azab yang harusnya Abu Talib itu digulung oleh api neraka di bawah neraka yang paling dalam, tetapi kemudian dipindah ke neraka yang paling ringan. Jadi api neraka hanya menyentuh mata kakinya saja, tapi cukup mendidihkan ubun-ubunnya. Kemudian yang ketiga, bahwa kesyirikan tidak akan bermanfaat, gara-gara kesyirikan tidak akan bermanfaat kebaikan dan ketaatan seseorang. Kurang apa baiknya Abu Talib kepada Rasul? Kurang apa cintanya Abu Talib kepada Rasul? Kurang apa waktu, tenaga dan biayanya dicurahkan Abu Talib kepada Rasul, serta perlindungan dan penjagaan dari musuh-musuhnya? Tidak ada manusia yang lebih berjasa dalam Islam kecuali Abu Talib. Tapi karena Abu Talib mati di atas kesyirikan, makanya kesyirikan itu tidak bermanfaat, menjadikan tidak bermanfaat semua kebaikan dan amal solehnya. Karena syarat diterimanya sebuah amal itu harus di atas keislaman, di atas tauhid, di atas keikhlasan dan mencontoh Nabi SAW. Sementara Abu Talib mati di atas kesyirikan, maka segudang amal yang dilakukan orang kafir, maka tidak akan bermanfaat amalannya. Dalam surah Al-Furqan 23, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami akan datangkan segudang amalan-amalan orang-orang kafir itu, tapi kami jadikan seperti debu yang berhamburan, tidak ada manfaatnya. Ya. Walaupun baik sebaik apapun orang kafir itu tetap masuk neraka. Kemudian juga yang keempat, bahwa syafaat siapapun kepada orang-orang musyrik itu tidak akan guna pada hari kiamat. Bahkan dikisahkan
ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam diperjumpakan pada hari kiamat dengan ayahnya Azar. Azar, ayah Ibrahim, dialah yang membuat berhala patung, dia juga yang menjual patung, dia juga yang mengajak manusia untuk menyembah patung, ya, dan dia juga kemudian penyembah patung. Jadi dia yang membuat patung dan menyembahnya, dia juga jual Tuhannya, dia juga mengajak orang untuk menyembah Tuhan yang dibuatnya. Dan Ibrahim juga berusaha untuk mengislamkan ayahandanya Azar, tapi Allah takdirkan Azar pun sama dengan Abu Thalib, mati dalam kondisi kafir. Nah, pada hari kiamat nanti Nabi Ibrahim itu dengan Azar akan dipertemukan dengan ayahnya. Kemudian akan terjadi dialog di situ. Maka Ibrahim mengatakan, alam aqul laka la ta'sini ya abi. Bukankah sudah kukatakan di dunia, jangan menolak ajakan. Aku sudah katakan di dunia, jangan menolak ajakan. Tetapi kemudian Azar ayahnya mengatakan, fal yauma la a'sika ya abi. Adapun hari ini, kata Azar, aku akan menuruti apa kata-kata. Saya tidak akan bermaksiat lagi kepada. Kemudian Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika mendengar kalimat itu, dia mengatakan kepada Allah pada hari kiamat, ya Rabb, innaka wa'adtani alla tuhzini yawma yub'ats. Ya Rabb, engkau kan sudah memberikan janji kepada aku, kau tidak akan membuat sedih pada hari dikiamatkan. Aku sedih melihat ayahku masuk neraka. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Ibrahim, inni haramtul jannata 'alal kafir. Ibrahim, aku sudah haramkan surga bagi orang kafir. Tidak bisa. Akhirnya kemudian dikatakan kepada Ibrahim, ya Ibrahim, ma tahta rijlaika falyam. Akhirnya kemudian Allah mengatakan kepada Ibrahim, lihat kepada bawah kedua kakimu. Fayam dulu, maka dia pun melihat, faida huwa bidabihin mutalattihin fayujadu bikawaimiha fayulqa finnar. Maka dia melihat ayahnya yang sedang disiksa dan dilempar ke dalam neraka. Dari sini kita tahu bahwa sekelas Ibrahim Abul Anbiya, bapaknya para nabi, dan dia juga bapak tauhid yang mengajarkan tauhid kepada kita. Bahkan agama kita juga mengikuti agama Ibrahim. Sekelas Ibrahim tidak bisa memberikan syafaat kepada ayahnya. Coba bayangkan, apalagi sekelas kita, sekelas Ibrahim, sekelas Nabi, tidak bisa memberikan syafaat kepada ayahnya. Kenapa? Karena ayahnya di atas kesyirikan. Makanya musyrik itu la tanfa'u syafa'atu syafi'in. Syafaat siapapun tidak akan bermanfaat bagi orang-orang musyrik ini. Hatta Nabi kepada Abu Thalib sekalipun. Makanya kenapa Nabi SAW sangat menekankan kepada keluarganya untuk masing-masing menyelamatkan diri-diri mereka. Sampai ngomong sama Fatimah Rasul, ya Fatimah binta Muhammadin salini masyiti la ugni anki minallahi syai'an. Wahai Fatimah putra Muhammad, selamatkan diri kamu sendiri. Aku tidak bisa menyelamatkan kamu kelak di akhirat. Jadi keselamatan di akhirat itu dikembalikan kepada kita, bukan karena syafaat orang lain. Dan syafaat itu pun harus ada syaratnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang manusia yang paling bahagia karena syafaat Rasul. Apa kata Rasul? As'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku, kata Rasul, pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Artinya la ilaha illallah itu artinya muslim. Ya, Abu Thalib tidak muslim. Makanya sebenarnya dia hanya mendapatkan syafaat khusus berupa keringanan azab saja. Kemudian yang kelima, di sini juga ada pelajaran penting, al-hadaru min suhbatil asyrar, bahwa mencari teman itu juga selektif. Kenapa Abu Thalib tidak masuk Islam? Salah satunya karena dorongan teman. Sebenarnya Abu Thalib itu sudah mau mengucapkan kalimat itu, karena sebelum dia dalam kondisi kritis sendiri, dia pernah ngomong di hadapan Nabi SAW, falaula malamatan nas, kalau bukan karena celaan orang-orang Quraisy itu, tentu aku akan masuk ke agamamu. Jadi yang menghalangi Abu Thalib masuk Islam itu bukan mendustakan ajaran Nabi, tidak. Dia benarkan ajaran Nabi.
Dia mengatakan yang dibawa Nabi itu lebih baik dibandingkan ajaran Quraisy. Tapi karena takut celaan orang-orang Quraisy kepadanya, itu yang menghalangi dia masuk Islam. Ya, dia kibar, sombong, hasad gitu ya. Dia dengki yang enggak mau, itulah dia gara-gara apa? Takut dicela orang itu saja. Itulah kesombongan Abu Thalib di situ. Makanya kemudian sampai mati Abu Thalib tidak mati dalam kondisi Islam dan tidak mau mengucapkan kalimat itu. Salah satu alasan tidak maunya karena ada dorongan siapa? Abu Jahal. Abu Thalib, ngapain kau ucapkan kalimat itu? Kau benci agama nenek moyangmu? Akhirnya kemudian karena dia disentak Abu Jahal seperti itu, dia mengatakan, oh tidak, aku tetap berada di atas agama Abdul Muthalib, kemudian meninggal. Jadi kan, makanya di sini hati-hati mencari teman yang baik, cari teman yang baik, jangan cari teman yang buruk seperti Abu Thalib tersesat gara-gara teman. Kemudian juga ini diantara faedah tentang hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Adapun faedah hadis yang kedua yang disebutkan di sini ketika Abbas ibn Abdul Muthalib ini bertanya kepada Nabi SAW soal jasa Abu Thalib apakah bermanfaat bagi dia pada hari kiamat, maka Rasul mengatakan dia, karena dia akan diringankan azabnya yang tadinya harusnya di neraka yang paling bawah dipindah ke sandal neraka. Maka di sini ada faedah yang bagus sekali. Yang pertama, bahwa hadis-hadis yang ada menunjukkan bahwa Abu Thalib mati kafir, mati di atas kesyirikan, dan ini membantah keyakinan orang-orang Rafidhah, orang Syiah yang mengatakan Abu Thalib itu muslim. Maka kita ahli sunnah mengatakan Abu Thalib musyrik sampai mati. Kemudian yang kedua, bahwa semua hadis-hadis ini yang menjelaskan tentang Abu Thalib juga menetapkan adanya syafaat. Menetapkan adanya syafaat bagi Nabi SAW. Rasul itu kan punya 3 syafaat. Pertama namanya syafaat al-uzma, syafaat besar. Itulah yang disebut dengan maqam mahmudah. Ketika manusia datang kepada Adam, Ibrahim, Musa, Isa, sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Nuh juga gitu ya, tidak sanggup berikan syafaat. Lalu Nabi SAW kemudian meminta kepada Allah agar umatnya diberikan syafaat dan semua manusia diberikan syafaat. Maka Rasulullah SAW dipilih oleh Allah yang diizinkan memberikan syafaat kepada umat manusia, dan itu disebut syafaatul uzma. Kemudian yang kedua ada syafaat baik li ahlil jannah, kepada penduduk surga untuk masuk ke dalam surga dari pintunya. Dan tidak ada yang sanggup membuka pintu surga kecuali Nabi. Tidak ada yang bisa membuka pintu surga kecuali Nabi. Makanya Rasul mengatakan apa? Ana awwal man aftatihu babal jannah. Sayalah yang pertama kali membuka pintu surga. Kemudian yang ketiga, syafaat di dalam meringankan azab. Inilah syafaat Abu Thalib. Syafaat kepada Abu Thalib, diringankan azabnya, tapi tidak dikeluarkan dari neraka. Makanya ada sebagian para ulama yang mengingkari tentang syafaat yang ketiga ini. Karena kalau memang Abu Thalib mendapatkan syafaat, harusnya Abu Thalib keluar dari neraka. Tapi buktinya Abu Thalib tidak keluar dari neraka. Makanya para ulama ada yang membantah, mengistilahkan dengan syafaat itu. Tapi ulama yang lain mengatakan tidak, itu tetap syafaat, tetapi syafaat muqayyad, syafaat terbatas, hanya sekedar peringanan azab, bukan dikeluarkan Abu Thalib dari api neraka. Ya. Baik, kemudian juga faedah yang ketiga dari hadis tadi adalah bahwa hadis-hadis yang menunjukkan siksa Abu Thalib tadi menunjukkan bahwa azab ahli nar itu bermacam-macam. Jadi orang yang masuk ke dalam neraka itu kan azabnya macam-macam, sesuai dengan dosa yang berlaku. Bahkan sebelum azab neraka saja yang disebut dengan azab kubur dalam hadis yang cukup panjang itu, Nabi juga menyebutkan kan dosa dan siksanya masing-masing amalan yang dibawanya. Seperti orang pelaku riba, digambarkan mereka akan dilempar ke sungai yang berwarna darah. Kemudian mereka akan berenang-renang di sungai itu dan tidak bisa ke pinggir. Setiap ke pinggir kemudian disuapi batu besar. Tersiksalah di situ. Ya. Kemudian juga orang yang dimasukkan ke dalam tungku yang dibakar dari bawah. Kemudian kepanasan dari kepala sampai kaki. Rupanya azabnya para pezina. Kemudian orang yang dibentur kepalanya sampai hancur.
Rupanya orang yang sengaja ketika sholat dia tidur. Kemudian ada orang yang kemudian dimasukkan celurit ke mulutnya, kemudian ditarik sampai tengkuknya, sebelah kiri kanannya. Kemudian ditanya, itu azabnya apa? Kata Rasul, itu azabnya pendusta yang melambung sampai langit. Tukang menyebar hoax kalau zaman sekarang. Ya. Jadi azab kubur saja bermacam-macam lah, begitu juga azab neraka. Lah salah satu macam-macamnya lah azab yang diringankan kepada Abu Thalib, itu paling ringan. Tetapi kita tahu azab orang kafir ya berat. Ya. Tapi inilah orang kafir yang diringankan azabnya. Kemudian yang keempat di antara faedahnya bahwa amal soleh itu dimulai dari tauhid. Amal soleh itu dimulai dari tauhid. Karena tadi saya katakan dari awal, sebanyak apapun amal yang kita lakukan, contoh kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji, kita baca Quran, kita zikir, kalau kita tidak bersyahadat percuma. Karena amal soleh itu diawali dengan tauhid dulu. Kalau ingin diterima semua amal solehnya, awali dengan tauhid, kalimat la ilaha illallah. Makanya rukun Islam itu dimulai dengan syahadat dulu. Baru kemudian setelah syahadat, baru kemudian sholat, puasa, zakat, haji, dan amalan-amalan yang lainnya. Kemudian juga faedah yang kelima, bahwa hadis ini juga menjelaskan tentang ahwan ahli nari adaban, manusia dari seluruh manusia yang kafir yang diringankan azabnya cuma satu manusia. Jadi semua orang kafir itu azabnya berat, kecuali satu manusia. Siapa dia? Pamannya Rasul, Abu Thalib. Kemudian juga kalimat, kalau seandainya bukan karena aku, tentu Abu Thalib sudah berada di neraka yang paling dalam. Ya. Maka dibolehkan seseorang itu mentazkiyah dirinya kalau memang ada maslahatnya. Umpamanya boleh kita ini menyebutkan kebaikan kita ini kalau memang ada maslahatnya. Contoh Utsman ketika hendak dibunuh. Utsman mengatakan apa? Nabi sudah mengatakan kepadaku, siapa yang membeli sumur rumah yang dikuasai Yahudi itu, falahul jannah, maka dia akan dapat surga. Tahu kalian siapa yang membelinya? Aku, kata Utsman. Itu sebelum dibunuh. Ya. Kemudian Utsman mengatakan, Nabi SAW mengatakan, siapa yang menyiapkan tentara dalam kondisi usrah, kesulitan, maka dia dapat surga. Kata Utsman, siapa yang menyiapkan tentara itu? Kata Utsman, saya. Ya. Kemudian Utsman mengatakan lagi, Rasul bersabda, siapa yang kemudian membeli kebun falahul jannah, maka dia mendapatkan surga. Siapa yang membeli kebun dan aku serahkan kepada Nabi? Maka kata Utsman, saya. Utsman membeli surga dari Nabi 3 kali. Jadi Utsman itu mengatakan sebelum dibunuh, biar kalian tahu siapa saya. Kok kalian kurang ajar gitu bahasa. Ya. Jadi ini kan seolah-olah kan Utsman menyebutkan kebaikannya kan. Lah, menyebutkan kebaikan seperti ini tidak ada masalah kalau ada maslahatnya. Ya, jadi nggak ada masalah untuk mengingatkan kebaikan kita. Kalau orang itu betul-betul melupakan kebaikan kita, kurang ajar. Biar tahu gitu kan. Nah, itu diperbolehkan yang tazkiyah seperti ini. Tapi bukan dalam rangka riya, tidak. Dalam rangka riya tidak boleh. Hanya untuk mengingatkan saja. Namanya gini, ibu bawa kawan dari mana ke Batam gitu kan. Ya, ibu yang ngongkosi, ibu yang ini, terus ya bagus awalnya. Tahu-tahu lepas dari ibu, akhirnya ya pergaulannya nggak bagus. Ketemu, ibu nggak apa-apa. Dulu aku yang bawa kau kemari. Gitu. Kenapa kau seperti ini? Gitu. Itu kan dia menyebutkan kebaikan dia kan, untuk kebaikan orang juga gitu maksudnya. Lah itu boleh kata ulama mentazkiyah diri sendiri asal bukan dalam rangka takabur, bukan dalam rangka ujub, bukan dalam rangka riya, memang murni menyebutkan itu karena sebuah kemaslahatan. Ya kebaikan baik diri sendiri ataupun orang lain. Nah ini Rasul mengatakan seperti itu juga gitu. Tentang di hadapan Abbas itu. Kalau bukan karena aku kata Rasul, tentu sudah Abu Thalib itu sudah masuk neraka paling dalam. Tapi karena aku, Allah angkat dia dari neraka yang paling dalam, letakkan di neraka yang paling rendah. Nah inilah di antara faedah dari kematian daripada Abu Thalib, paman Nabi SAW. Baik, sampai di sini. Terima kasih.
sebegitu mengerikan adab yang tadi dijelaskan, kenapa kita tuh masih banyak sekali yang akhir-akhir ini ya orang Islam tapi nggak merasa dirinya Islam gitu, masih banyak banget yang mereka tinggalkan gitu, seperti ya yang kita lihat sekarang baik agama Muslim itu diagungkan banget gitu. Iya. Yaitu kembali kepada kita umat Islam. Kenapa umat Islam sekarang itu apa namanya melakukan kebebasan kebablasan, toleransi yang kebablasan. Sebenarnya jelas dalam Quran itu lakum dinukum waliyadin sebenarnya. Kita punya keyakinan sendiri, kau punya keyakinan sendiri. Tapi kenapa keyakinannya orang itu dipaksakan kepada kita? Ya disuruh jangan menyuarakan azan pakai teks gitu, running teks dan begitu seterusnya. Ini kan kemunduran umat Islam sebenarnya. Anehnya yang menyuarakan seperti ini dan yang mengajukannya juga bukan orang kafir. Ya mungkin ada orang kafirnya, tapi bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang di situ banyak orang Islam dalam rangka menghormati. Salah, ya kan? Menghormati bukan begitu. Menghormati justru biarkan keyakinan kita dengan keyakinan kita, dan kita pun biarkan dengan keyakinan kalian. Karena Islam itu mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Lalu kenapa bisa terjadi kemunduran seperti ini? Ya tadi girah umat Islam untuk kembali kepada agamanya itu mulai berkurang karena tadi tersebarnya syubhat, tersebarnya syahwat di mana-mana. Kemudian kepedulian orang tua mengajarkan agama kepada anak-anaknya juga masih kurang. Cenderung kepada dunia, akhirnya yang ya terkadang sayang anak-anak cerdas yang harusnya kalau dibimbing ke agama itu dia seproduktif, ya diarahkan ke dunia. Nanti kalau sudah nakal baru ke agama. Jadi agama itu jadi solusi terakhir. Nah, dunia itu awal, baru akhirnya agama. Nah ini kan salah, harusnya kan kalau kita punya anak cerdas itu, ini kan mumpung anak saya cerdas. Anak saya jadikan hafal Quran, hafal hadis. Nanti akhirat itu pasti menyusul kalau anak kita ini cerdas kan itu. Tetapi sekali lagi itu kemundurannya ya cuma satu, karena gairah kaum muslimin itu sudah malas belajar Islam sebenarnya. Sudah mulai malas gitu ya. Makanya memang tugas-tugas kita semuanya, para dai, para duat, para ustadz, para ustazah, ataupun para thalabatul ilmi, ya harus kembali menghidupkan majelis-majelis ilmu gitu ya. Kembalikan umat ini ke dalam ilmu. Karena kalau tidak ya makin jauh. Apalagi kita lihat sekarang ini memang orang-orang kafir terutama Kristen dengan kristenisasinya gitu ya. Itu luar biasa mereka dengan dunia-dunia yang mereka berikan kepada kita itu. Sementara kita pula dipitrahkan cinta dengan dunia. Ya, kalau agama kita ini kurang, iman kita lemah, ya disogok sama mereka pun mau-mau saja kan. Karena target orang kafir itu, kalaupun tidak menjadikan umat Islam murtad, itu minimalnya dijauhkan dari agama, itu saja targetnya itu. Oke lah dia nggak murtad, tidak apa-apa, tapi dijauhkan dari agamanya. Dengan cara apa? Ya didekatkan dengan syubhat dan syahwat. Nah, ini yang jadi masalah. Ya, dan kita juga ikut prihatin, mulai dari masalah jilbab terulang-ulang gitu ya, sampai kepada terakhir masalah pelarangan jilbab di rumah sakit apa gitu kan. Ya, sampai kepada masalah sholat, azan dan yang semacamnya, ini memang luar biasa. Ya, di negeri mayoritas Islam tapi ditekan oleh minoritas. Kenapa? Karena umat Islam itu sudah memiliki dua penyakit, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Karena terlampau cinta dengan dunia, lupa akhirat, nggak peduli dengan akhirat. Jangan singgung dunia dia. Kalau tanah dia diambil, marah dia, gitu ya. Jangan ambil tanah saya, itu berkasus nanti. Tapi kalau diambil agamanya, dia nggak akan marah. Nah, itu masalahnya. Itu karena terlampau cinta dunia yang berakhir kepada takut kematian. Dan ini memang fenomena sudah disabdakan 14 abad yang silam kan gitu. Kecuali hanya orang-orang yang dirahmati. Ya, mudah-mudahan kita bagian daripada orang yang mati, supaya kita tidak tertipu dengan gaya-gaya orang-orang kafir. Karena kita lihat elit-elit politik di negeri kita ini, ya kebanyakan mereka mencari jabatan, mengejar jabatan. Dan itu yang kita saksikan gitu ya. Tidak ada yang memperjuangkan Islam di situ. Bahkan ketika ada orang memperjuangkan Islam pun tidak kuat di situ. Sehingga selalu mental, kan repot jadi.
Coba kalau kita siapkan hari ini generasi terbaik dari umat Islam yang nanti kelak ketika anak-anak kita besar mereka yang menguasai negara dan juga agama tentu lebih baik. Ya tapi kalau orang tuanya tidak punya perhatian ya selamanya anak kita pun mentalnya sama dengan kita juga kalau sudah besar. Memang tugas orang tua mendidik anak supaya menjadi orang-orang soleh dan soleh. Allah. Baik, ya, iya. Tentang ini tadi, maksudnya perjuangan Nabi Muhammad itu pamannya tadi ya begitu banyaknya jasa gitu ya. Iya. Nah, ini kalau gimana ya? Nabi Muhammad ini kan berdoa karena saking banyaknya jasa dari pamannya nggak rela kan itu artinya saya nggak rela masuk dalam neraka. Kan yang anak tahu Ustaz, kan kalau seandainya Nabi ini kan berdoa, kalau doa itu udah jelas lah pasti doa kebaikan kan dalam artian kalau kita berdoa tujuan doa kita itu kebaikan dan hasilnya itu sesuai dengan ikhtiar kita ya Ustaz. Misalnya kita yakin bahwa doa kita ini berhasil, Allah itu sesuai dengan bagaimana keyakinan makna keyakinan dari ininya ya dari makhluk umatnya. Nah, dalam hal ini tentu Nabi Muhammad itu yakin bahwa insya Allah ini pastilah dia yakin jadi Ustaz bahwa beliau ini bahwa pamannya ini akan mendapatkan hidayah gitu. Tapi ya itulah Allah punya takdir kan Ustaz. Iya. Jadi pertanyaan Anda nih, kan Allah itu berdasarkan bagaimana pemahaman daripada umatnya. Nah, Nabi Muhammad ini pastilah punya pemahaman positif terhadap pamannya ini kan Ustaz. Nah ini bagaimana itu Ustaz? Karena disitu kurang paham yang mensinkronkan kenyataan dengan. Ya memang ada hadis Nabi mengatakan ana ma'adhanni abdi. Saya ini bersama prasangka hambaku kata Allah. Kalau hambaku baik, maka aku akan berprasangka baik kepada dia. Kalau hambaku tidak berprasangka baik, aku pun tidak akan berprasangka baik. Itu dalam hadis kursi seperti itu. Artinya dalam berdoa itu bukan coba-coba, tetapi memang betul-betul ibadah yang penuh dengan keyakinan. Tuhan itu adanya yakin. Maka jangan disembah kecuali dengan keyakinan. Kalau kita ragu-ragu, berarti kita meragukan adanya Tuhan. Sebenarnya seperti itu intinya. Jadi kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia tidak diijabah? Sebenarnya bukan ini saja yang tidak diijabah, banyak doa Rasul yang tidak diijabah. Contoh namanya ketika perang Uhud, ada 3 orang musyrik itu melukai gerham Nabi sampai retak, tidak tercabut, retak giginya. Kemudian Nabi marah, saking marahnya akhirnya terjadilah qunut nazilah. Rasul melaknat 3 orang ini dan mengatakan kaifa yufli, bagaimana akan beruntung orang-orang yang syajjau nabiyahu, orang-orang yang sudah meretakkan gigi nabinya. Dan Rasul melaknat berkali-kali dalam salatnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala justru ketika itu menurunkan ayat dan mengatakan laisa laka minal amri syai'un. Wahai Muhammad, tidak ada urusan kamu dengan mereka. Ya, kau nggak ada urusan kau dengan mereka kata. Karena buktinya orang yang melukai Rasul yang dilaknat dalam doa Rasul itu 3-tiganya masuk Islam. Kemudian baik Islamnya, kemudian mati pula di atas Islam. Jadi kan tidak semua doa Nabi juga dikabulkan di situ kan. Karena buktinya juga masuk Islam 3-tiganya. Makanya Allah turunkan ayat laisa laka minal amri syai'un, tidak ada urusan kamu dengan mereka. Buktinya mereka masuk Islam. Ya. Lah termasuk juga Abu Thalib di sini, Rasul juga mendoakan dia. Siapa yang tidak sedih? Bagaimanapun Abu Thalib itu orang tua dia, orang tuanya. Ya, karena memang Abdullah sudah meninggal di waktu Rasul masih dalam kandungan. Yang merawat betul-betul merawat itu ya Abu Thalib. Bahkan ibundanya pun tidak lama merawat Rasul, hanya 6 tahun. Jadi Abu Thalib lah yang paling lama merawat, bayangkan. Dari mulai usia 12 tahun sampai diangkat jadi Nabi, sampai 40 tahun sampai meninggal. Nabi pun sudah tua meninggalnya. Usia Nabi sudah hampir 50 tahun lebih. Berarti Abu Thalib di atas itu. Artinya sudah sama-sama sepuh, baru Abu Thalib meninggal. Jadi sekian lama itulah Abu Thalib berjuang. Tetapi memang qadarullah bahwa dalam Islam ini kan ada syarat-syarat gitu ya, yang harus dipenuhi. Bahwa agama yang paling benar dan harus fanatik ya Islam di zaman kita sekarang ini.
Karena datangnya Islam itu pertama, Islam itu datang sebagai agama yang paling sempurna dari semua agama yang ada. Yang kedua, agama Islam ini nabinya sebagai penutup para nabi dan rasul. Yang ketiga, risalahnya mencakup bukan hanya manusia tapi kalangan jin. Satu-satunya nabi yang risalahnya sampai ke kalangan jin hanya Islam. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa penutup para nabi itu menunjukkan bahwa dialah yang menghapus semua agama-agama sebelumnya. Nah, dengan 4 poin ini, ketika seseorang mati di luar daripada Islam, hakikatnya mengingkari 4 poin ini. Seolah-olah risalah Rasul belum sempurna, seolah-olah dia bukan penutup para nabi, seolah-olah juga dia bukan penghapus agama-agama sebelumnya, dan begitu seterusnya. Jadi, lah kematian Abu Thalib itu ya seperti itu. Dia sudah tahu kebenaran, tapi menolaknya itu masalahnya. Abu Thalib kan tahu kebenaran, bahkan dia mengatakan, aku tahu tidak ada agama yang lebih benar dibandingkan agamamu, tapi bukan karena celaan manusia, tentu aku akan masuk. Cuman karena takut dicela, akhirnya masuk. Dan Nabi SAW terus mengajak Abu Thalib kan, sampai anaknya Ali itu pernah ngajak juga bapaknya, tapi ditolaknya. Bahkan ketika saat meninggalnya, tetap Rasul tidak putus asa dengan pamannya untuk mengajak, tapi juga ditolaknya. Jadi ini bukan tolakan kesekian kalinya, dan ditolak terus kan. Makanya wajar kalau seandainya, ya mungkin semua ada hikmah ya. Mungkin hikmahnya macam-macam. Kalau seandainya Abu Thalib ini masuk Islam, berarti pahala Rasul akan diberikan kepada Abu Thalib. Ya kan? Seperti Azhar kalau dia masuk Islam, maka dia lebih afdol dibandingkan Ibrahim. Abu Thalib kalau masuk Islam kemudian hidup, maka Abu Thalib lebih afdol daripada Nabi. Yang dia merawatnya dari kecil sampai besar. Ada hikmah yang tersembunyi yang kita tidak tahu kan. Nah, salah satunya di situ. Sementara tidak ada manusia yang lebih afdol kecuali Ibrahim di zamannya. Tidak ada manusia yang afdol di zaman kita kecuali Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Abu Thalib Islam berarti dia yang paling tinggi pahalanya gitu. Nah, itu mungkin salah satu hikmahnya. Makanya kemudian Allah tidak mengijabah doa Nabi, karena juga sudah berkeyakinan lain agama gitu ya. Ketika Nabi SAW juga datang orang-orang Quraisy, sudahlah gini saja, dan ini sudah dibahas kemarin. Daripada kita ribut sudah saja, kau sembah Tuhan kami, besok kami sembah Tuhan. Rasul diam saja. Yang menjawab Allah, turun surah Al-Kafirun. Nah, dari surah Al-Kafirun saja sudah jelas bahwa ada pembeda antara Nabi dengan Abu Thalib. Yang satu menyembah Tuhan yang esa, yang satu pula menyembah banyak Tuhan. Itu yang menjadikan penghalang Abu Thalib tidak masuk surga. Wallahu a'lam. Ya. Kalau orang kafir itu kan disiksa yang paling dalam. Bagaimana kalau orang kafir itu ada dua, maksudnya ada yang baik, ada yang benar-benar buruk. Kalau kebaikan orang kafir itu apakah dibalas? Atau siksaannya ringan terus itu gimana? Kebaikan orang kafir itu akan dibalas di dunia saja. Kalau mereka sedekah, mereka akan ditambah hartanya. Jadi kalau siksaannya itu enggak, tidak. Orang kafir yang berbuat zalim, ya tentu akan lebih parah siksaannya dibandingkan orang kafir yang tidak berbuat zalim. Cuman kalau dia punya kebaikan di dunia, maka Allah akan balas. Allah tidak pernah menzalimi hambanya, tapi sebatas dunia saja. Sama dengan orang Islam sedekah, Allah akan balas. Orang kafir pun sama. Kalau dia sedekah akan balas. Orang kafir berbuat baik sama tetangga, Allah balas di dunia. Jadi semua balasan orang kafir itu di dunia. Kalau dia berbuat baik, Allah akan balas kebaikan di dunia, tapi tidak di akhirat. Makanya kita lihat orang kafir itu kadang-kadang ada yang lebih sehat dibandingkan kita, ada yang lebih sukses dibandingkan kita, ada yang lebih banyak harta dibandingkan kita. Itu balasan dari Allah di dunia. Tapi di akhirat ya hanya akhirat saja itu orang beriman. Makanya ada istilah Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu sifatnya sama Rahman Rahim itu. Rahmat. Ya. Jadi sifat nama Allah Ar-Rahman itu ya rahmat. Allah itu pemberi rahmat. Ar-Rahim juga sama, tapi Rahman Rahim itu berbeda. Kalau Rahman itu lebih umum, mencakup mukmin kafir. Kalau Rahim itu khusus bagi orang yang beriman saja. Karena Rahimnya Allah itu sampai ke akhirat. Tapi kalau Rahmannya Allah hanya sebatas di dunia. Makanya mencakup mukmin kafir. Ya. Maka dari situ kita tahu, adapun soal apakah azabnya orang kafir bertingkat-tingkat tergantung kezaliman dia, kekafiran dia. Ada yang lebih berat siksanya, ada yang ringan siksanya. Kalau dia umpamanya penyebar kesesatan yang mengajak orang sesat, tentu lebih
berat dibandingkan orang yang mengkonsumsi kekafirannya oleh diri sendiri. Ya begitulah orang yang beriman juga tingkatan-tingkatan amalannya, kenikmatan di sorga tergantung amalannya juga kan. Jadi semua bertingkat-tingkat baik neraka atau sorga. Tapi nerakanya orang kafir asli itu tidak lebih dalam dibandingkan nerakanya orang murtad atau orang munafik. Jadi tingkatan ketiga, yang paling dalam itu orang munafik. Baru di atasnya murtad. Baru di atasnya kafir asli. Ya, jadi masih ringan dibandingkan murtad dan munafik. Kok bisa? Ya, karena orang murtad itu sudah tahu dia Islam. Itu agama yang paling benar. Beralih pula kepada agama yang tidak benar. Makanya dia lebih parah daripada orang kafir. Orang munafik lebih parah lagi. Karena dia membodohi orang kafir dan membodohi orang yang beriman. Dia bunglon di tengah-tengah orang kafir, bunglon juga di tengah orang beriman. Makanya lebih parah. Makanya sifat-sifat orang munafik itu paling banyak dijelaskan dalam Quran dibandingkan orang kafir sendiri. Karena orang kafir sudah jelas kekafirannya, tidak perlu dijelaskan lagi. Lah orang munafik harus dijelaskan. Kamu ini mukmin kafir, nggak jelas. La ilaha illa wa la ilaha, tidak ke iman, tidak ke kafir. Tengah-tengah dia. Orang kafir bingung lihat dia, orang Islam juga bingung lihat dia. Ya. Kalau datang kepada orang Islam, saya orang Islam. Kalau datang ke orang kafir, saya orang kafir. Gimana orang munafik? Makanya diletakkan di intip neraka orang kafir. Allah. Satu lagi. Iya. Apa sebentar aja, San? Iya. Seandainya, San, ada pertanyaan lagi, San. Misalnya teman-teman kita yang kafir lah, misalnya. Iya. Ya mungkin dia tahu juga lah, misalnya bahasanya bagaimana ya kami akan mengikuti agamamu misalnya seperti itu. Sementara Nabi saja misalnya kan nggak bisa membawa ke surga orang-orang yang terdekat dengan dia. Nah sementara kan di ayat itu kan yang pertama itu yang kita selamatkan itu anfusikum wa ahlikum nara saya. Nah itu bagaimana cara menjelaskan supaya sekarang orang kafir itu Nasrani atau Yahudi? Oke lah Nasrani. Orang Nasrani itu mengagungkan siapa? Ibrahim. Lah Ibrahim tidak bawa surga, bapaknya semana pula. Lah orang Nasrani itu paling mengagungkan Ibrahim. Mereka mengaku Ibrahim Nabi kami. Orang Yahudi juga mengatakan Ibrahim Nabi kami juga. Lah kenapa pula Ibrahim juga sama? Tak bisa membawa bapaknya ke surga atau lebih jauh daripada Ibrahim, Nabi Nuh, istrinya. Nabi Lut, istrinya. Ya para nabi memang itu sudah hidayah dari Allah kan itu. Tidak bisa kemudian mengatakan seperti itu kalau menyalahkan Nabi Muhammad, menyalahkan juga Nabi Ibrahim, salahkan juga Nabi Nuh, salahkan juga Nabi Lut. Dan itu tercatat dalam kitab-kitab mereka kan. Makanya ada istilah dalam Quran itu la tas'al amman yaf'al wa hum yus'alun. Jangan tanya yang Allah buat, tapi Allah yang akan tanya apa yang kau buat. Itulah perbuatan Allah. Kenapa betul itu masuk Islam? Ya terserah Allah membuat dia muslim atau kafir. Dia yang lebih tahu hikmahnya. Tapi kalian pasti akan ditanya. Karena kalau sudah tanya kenapa dia tidak Islam, itu sudah tanya perbuatan Allah itu. Berkaitan dengan masalah hidayah masalahnya kan. Nah Allah bantah. La tas'al amman yaf'al wa hum yus'alun. Jangan kau tanya apa yang Allah lakukan. Tapi kau pasti akan ditanya. Nah ini ya jawabnya seperti itu saja sih. Kalau kenapa dia akan mengajak umatnya ke surga sementara keluarganya juga tidak masuk? Lah Nabi Ibrahim juga gitu sama. Nah sementara Nabi Ibrahim itu nabi yang paling kalian agungkan. Nabi itu sangat diagungkan sekali oleh agama Nasrani. Dan sangat diagungkan oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan Ibrahim nabi kami. Orang Nasrani mengatakan Ibrahim nabi kami. Orang Islam juga mengatakan Ibrahim juga nabi kami. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukan Yahudi, Ibrahim bukan Nasrani. Dia adalah hanif. Dia adalah orang yang beragama tauhid yang tidak pernah melakukan kesyirikan. Sekarang dari tiga agama siapa yang paling mentauhidkan Allah? Kalau Yahudi menyembah Uzair, kalau Nasrani menyembah Isa, kita tidak pernah menyembah Muhammad. Kita pernah menyembah Allah saja. Makanya Abu Bakar mengatakan, "Man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Siapa di antara kalian menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Itu kata-kata Abu Bakar. Tapi man kana minkum ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Tapi kalau kalian menyembah Allah, Dia adalah zat yang maha hidup. Kitalah satu-satunya yang bertauhid. Karena mereka sudah merubah agama mereka sendiri.
kitab-kitabnya aja berani direvisi, gimana pula akan kita terima keautentikannya? Tapi Quran sejak zaman turunkan sampai sekarang tidak ada yang bergeser dari tempatnya, baik bacaan atau hurufnya. Ya itu saja. Tapi lihat agama mereka, Injil versi ini, Injil versi itu, banyak kali versi. Mana satu kitabnya? Sementara satu versi dengan yang lain itu bertentangan. Apa layak dikatakan kitab suci? Sementara orang-orang Yahudi tidak mau dia pakai Injil. Kenapa? Karena mengingkari nabinya. Mereka mengkafirkan Isa. Semana pula kemudian mau menerima Injilnya. Makanya orang Nasrani mengkafirkan Yahudi karena tidak mengakui Yahudi. Yahudi itu mengkafirkan Isa. Makanya mereka kafirkan Yahudi. Lah anehnya, ketika Yahudi mengkafirkan Isa, akhirnya dikafirkan Nasrani. Apa bedanya ketika mereka mengkafirkan Nabi kita kafirkan juga mereka. Itulah bedanya Yahudi. Nah, kalau Yahudi itu dia nggak pakai Injil, dia pakai Taurat saja. Makanya di sinagog Yahudi itu tidak akan dapat Injil, karena mereka mengingkari Injil. Tapi anehnya kalau Nasrani, dua-duanya dipakai, baik Injil ataupun Taurat. Dalam istilah mereka perjanjian lama, perjanjian baru itu ada dalam gereja. Nah, itulah sesama mereka saja orang kafir itu bergaduh, gitu ya. Allah. Bahkan saya pernah dialog itu dengan orang, salah satu ya boleh dikata ustadznya lah di Nasrani, soal penyaliban Isa. Apakah paku salib itu di sini? Apakah di sini? Apakah di sini? Itu dibahas oleh mereka. Dan itu saling menyesatkan satu dengan yang lainnya. Oh, itu gak benar itu katanya. Kalau kita ini saling mengkafirkan lah, gara-gara patok. Nah, saya juga heran. Ya betul, kalau kita kan mengikut sabda Nabi. Memang orang Nasrani akan berpecah menjadi 73 kelompok. 72. Yahudi 71. Islam yang paling banyak. Wallahu a'lam. Saya sampai di sini. Subhanallah, hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.